kamu berjihad supaya kamu ingin dikatakan kamu orang pemberani. Waqad qil, kata Allah, dan sudah memang dikatakan kamu dikenal dengan itu. Kamu dikenal oleh orang-orang sebagai pahlawan, pemberani. Dan dicemplungkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nyawa dia berikan demi perbuatan riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab Qasasul Ghaibi fi Sahihil Haditsin Nabawi, atau kisah-kisah gaib dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih. Dan kita masuk pada kisah ke-16 yang bersamanya PDF bahasa Arabnya ada di halaman 109 dan yang bersamanya PDF terjemahannya ada di halaman 101. Disebutkan pengantarnya oleh beliau Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Inna min a'dhamidz dzunubi 'indallah ay ya'mura al-'abdu ghairahu bil istiqamah 'ala amrillah wa fi'lil ma'ruf wa tarkil munkar wa la yakunu huwa kadzalik. فيكون حاله كحال هذا الذي يلقى به في النار فيعجب أهل النار من حاله فقد كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولكنه كان يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sesungguhnya min a'dhamidz dzunub, di antara dosa yang paling besar, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ay ya'mural 'abdu ghairahu, seorang hamba memerintahkan orang lain, bil istiqamah, dengan keistiqomahan, ala amrillah, dengan keistiqomahan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, wa fi'lil ma'ruf, dan mengerjakan yang ma'ruf, yang baik,
wa tarkil munkar, dan meninggalkan yang mungkar, yang buruk, wala yakunu huwa kadzalik, dan dia tidak melakukannya. Hadis ini yang kita baca ini mungkin di antara hadis yang paling ditakuti oleh para dai. Selain ayat Allah Subhanahu wa taala, yang paling ditakuti para dai adalah kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Begitu besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kalian mengatakan tapi kalian tidak melakukan. Setelah ayat tersebut dan baca hadis ini, pengennya berhenti dakwah sebenarnya. Karena berat sekali tanggung jawab sebagai seorang dai. Kata beliau, sesungguhnya di antara dosa yang paling besar di sisi Allah, seseorang memerintahkan orang lain untuk istiqamah atas perintah Allah, mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, dan dia tidak melakukannya. Fayakunu haluhu kahali hadzal ladzi yulqa bihi finnar, maka keadaannya nanti seperti laki-laki ini yang kita akan bahas pada hadis ini, yang akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ahlun nari min halih, maka para penghuni neraka mereka kaget, takjub dengan keadaan orang ini. Kenapa? Karena ketika di dunia dia memerintahkan orang untuk istiqamah. Dia memerintahkan orang untuk berbuat baik, dia melarang orang dari yang mungkar. Lah, kok masuk neraka juga? Faqad kana ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahu 'anil munkar. Penghuni neraka kaget dan takjub karena mereka tahu orang ini atau laki-laki ini memerintahkan mereka kepada kebaikan, melarang mereka dari keburukan. Walakinnahu kana ya'muru bil ma'ruf wa la ya'tih wa yanha 'anil munkar wa ya'tih. Akan tetapi sesungguhnya dia memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, yang baik, tapi dia tidak melakukannya. Dan dia melarang dari yang mungkar, dan dia melakukannya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tentunya bahasan di sini nanti faedah dari yang kita akan ambil adalah berkaitan dengan riya pastinya. Makanya seseorang atau siapapun di antara kita, khususnya para dai, para mubaligh, para penyeru agama, betul-betul harus mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian semua yang dia perintahkan kepada orang lain, dia sudah melakukannya. Dan yang dia larang dari orang lain, dia pun sudah meninggalkannya. Karena celaka itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Kita tahu kan, sabda Nabi Muhammad SAW, sudah kita bahas hadis nomor berapa gitu. 3 orang yang masuk neraka itu. Yang satu adalah penghafal Al-Quran, yang satu adalah orang yang berjihad di jalan Allah, yang satu lagi adalah orang yang dermawan. Bayangkan. Tapi tak taunya semuanya adalah riya. Anda bisa bayangkan orang rela mati di medan perang demi untuk dikenang. Nyawa dia beri, nyawa dia pertaruhkan demi untuk dikenang saya pahlawan. Tidak gampang kemudian untuk melangkahkan kaki ke sebuah peperangan. Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan begitu banyak yang dia tinggalkan. Tapi subhanallah, tujuannya untuk agar dikatakan dia pemberani. Dia pahlawan. Dan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yakni dia, Allah Subhanahu wa taala katakan padanya, kamu berdusta. Ketika ditanyakan, yakni untuk apa kamu berjihad? Ya, untuk lillahi taala. Menegakkan agamamu ya Allah. Kadzabta, kata Allah. Kamu dusta. Kamu berjihad supaya kamu ingin dikatakan kamu orang pemberani. Waqad qil, kata Allah, dan sudah memang dikatakan, kamu dikenal dengan itu.
Kamu dikenang oleh orang-orang sebagai pahlawan, pemberani. Dan dicemplungkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nyawa dia berikan demi perbuatan riya. Yang kedua juga seperti itu. Rizki yang aku berikan kepadamu, kamu apakan? Oh, saya belanjakan di jalanmu ya Allah. Tidak ada satu jalan di mana itu adalah untuk menggapai ridhamu ketika mengeluarkan harta, kecuali aku berinfak padanya. Yayasan ini saya bantu, masjid itu saya bantu, musola ini saya bantu, semua saya bantu. Anak yatim, janda, semua saya bantu. Ya, karenamu ya Allah. Kadzabta, kata Allah, kamu dusta. Kamu melakukan itu semuanya agar kamu dikatakan kamu orang yang dermawan. Waqad qil, dan sudah dikatakan demikian, kamu dikenal orang yang sangat dermawan. Dicemplungkan juga. Dan yang terakhir adalah ahli Al-Quran. Waduh. Agar dikenang atau dikenal dia bagus suaranya, indah bacaannya, banyak hafalannya. Ngeri jamaah. Tapi apakah sabda-sabda Nabi Muhammad yang demikian membuat kita ciut? Membuat kita kemudian berhenti untuk menyampaikan ilmu? Berhenti kita kemudian berderma? Berhenti kita berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, berhenti berdakwah? Tidak. Karena ada masalah pada orang ini, dan ini di antara keterangan Syaikh Utsaimin. Dia perintahkan orang kepada perkara ma'ruf, dia larang orang dari perkara mungkar. Tampilannya pokoknya wah luar biasa, tapi riya. Kalau bukan karena firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan khairun nas anfa'uhum linnas, sudah lama kita enggak dakwah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Atau kemudian sabda Nabi Muhammad SAW, jika anak Adam meninggal, terputuslah darinya amalnya kecuali 3. Salah satu di antaranya ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Kalau bukan karena firman Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwasanya perkataan yang terbaik, tidak ada perkataan yang terbaik selain perkataan orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang menyeru orang lain untuk kembali kepada Allah? Tidak. Kalau bukan karena ayat-ayat yang demikian untuk memotivasi dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang motivasi, sudah lama kita tinggalkan dakwah ini. Jadi harus berimbang. Kembali kepada keikhlasan kita masing-masing. Jangan sampai hadis-hadis yang kita akan bahas seperti ini, atau kemudian ancaman-ancaman Allah di Quran dengan yang kurang lebih seperti ini, membuat kita berhenti. Kalau kita berhenti, maka akhirnya talbis iblisnya sudah kena. Nunggu sempurna seperti Nabi Muhammad SAW mau sampai kapan? Anda melakukan semua perintah, Anda meninggalkan semua larangan, baru kemudian Anda berdakwah? No. Ada kelebihan tentunya, juga begitu banyak kekurangan kita manusia. Tapi ancaman ini tentunya jangan disepelekan. Jangan sampai kemudian seruan kita kepada orang lain, larangan kita dari orang lain, entah itu perintah dan juga larangan, tak taunya kita melakukan itu semuanya demi didengarkan orang, dibicarakan orang, dilihat orang. Makanya amal itu kalau misalnya bisa disembunyikan, ya sembunyikan, itu hukum asalnya. Kecuali amalan-amalan yang memang harus terlihat, ya nggak bisa. Tapi selama dia bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Karena iblis di antara cara dia untuk mengurangi kadar keutamaan amal yang kita lakukan, ketika selama ini kita melakukannya sembunyi-sembunyi, minimal sekali akan dibuatnya amal tersebut terlihat. Dia tidak membuat kita untuk meninggalkan amal tersebut, enggak. Cuman levelnya dikurangin aja, agar amal tersebut terlihat. Selama Anda memiliki amal yang kemudian Anda masih bisa sembunyikan, sembunyikanlah. Enggak perlu orang lain tahu. Selama ini Anda mungkin
mendermakan harta Anda. Selama ini mungkin Anda menjaga salat tahajud Anda. Selama ini Anda mungkin sebulan sekali khatam Al-Quran. Sembunyikan, gak usah cerita-cerita. Gak perlu ada yang tahu. Karena di antara godaan iblis, Anda ingin orang lain tahu. Ikhlas karena Allah. Ikhlas gak perlu kita pertanyakan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadarnya sudah turun. Sekarang ketahuan orang. Sembunyikan. Oke, inilah muqaddimah dari beliau. Kita baca hadisnya. An Usama bin Zaid qala, qila lahu ala tadkhulu ala Uthman fatukallimahu. Faqala atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu ma duna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu awala akunu li ahadin yakunu alayya amiran innahu khairun nas ba'dama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta bir rajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru al-himaru birraha fayajtami'u ilayhi ahlun nari fayaqulun ya fulan ma laka alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala qad kuntu amuru bil ma'ruf wa la atih wa anha 'anil munkar wa atih. Makanya judul dari kisah ini adalah alladzi tandaliqu aqtabu batnihi finnar. Orang yang terburai usus perutnya di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia membawanya keliling kemana-mana. Kondisi seperti ini tentunya pasti membuat orang lain memperhatikan. Apalagi orang ini dikenal ketika di dunia dia beramar ma'ruf nahi munkar. Kenapa kok di sini juga? Bukannya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Halaman 101 jamaah. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Kita tahu Usama bin Zaid seorang sahabat yang mulia di umur 18 tahun atau 17 tahun sudah menjadi panglima perang. Subhanallah. Kita tahu juga Zaid yang tentunya kala itu disematkan di belakang nama beliau, nama Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad angkat menjadi anak. Zaid bin Harithah, ya, bukan Zaid bin Thabit, Zaid bin Harithah. Dialah yang menikahi perempuan hitam itu. Ya. Dengan janji dari Nabi Muhammad SAW, ayo, siapa yang mau menikahi perempuan ini? Ummu Aiman. Budak, hitam, enggak ada cantik-cantiknya. Tapi ku janjikan surga. Zaid angkat tangan. Dan disebutkan bahwasanya Zaid radhiyallahu anhu sahabat Nabi Muhammad SAW, di antara sahabat Nabi Muhammad yang ganteng sekali. Enggak ada urusan. Yang penting janji dari Nabi Muhammad itu yang dia pegang. Terlahirlah Usama. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma dia berkata, dikatakan kepadanya, apakah engkau tidak datang kepada Utsman lalu berbincang dengannya? Para sahabat ini mempermasalahkan saudaranya Utsman yang tentunya punya kesalahan sini dan di sana, tapi dia dijadikan karyawan oleh Utsman, adik lebih tepatnya. Para sahabat ingin bahwasanya beliau ini bicara kayak sama Utsman bin Affan itu loh, kasih tahu adiknya. Perhatikan ya. Apakah engkau tidak datang kepada Utsman lalu berbincang dengannya? Kasih tahu tuh adiknya bermasalah. Dia menjawab, apakah kalian melihat bahwa aku berbincang dengannya, melainkan aku memperdengarkan kepada kalian semua. Jadi setiap kali aku berbincang pada Utsman bin Affan, aku pasti ceritakan pada kalian. Enggak pernah aku sembunyikan. Cuman cara berbicara kepada Utsman bin Affannya tidak yakni terang-terangan. Menasehati pimpinannya tidak terang-terangan.
Cuman kalau aku kemudian sudah menasihati secara rahasia, aku kan sampaikan kepada kalian. Orang kalau sudah punya jabatan, dia pimpinan, dinasihati di taman umum, Anda nggak akan didengarkan sama dia. Kenapa? Karena Anda mempermalukannya. Itu pimpinan perusahaan. Gimana kalau negara? Anda mempermalukannya. Makanya Nabi Muhammad sudah sebutkan untuk menasihati 4 mata. Umar bin Khattab saja, ketika ingin menasihati 2 orang yang dari Taif itu, nyuruh sahabat. Jadi ada 2 orang dari Taif, dia berbicara cukup keras di dalam Masjid Nabawi. Umar bin Khattab sekarang posisinya di atas, dia khalifah. Dia bisa omelin langsung. Tapi dia sebutkan, bayangkan ya, ini orang yang levelnya lebih tinggi kepada yang di bawah, pimpinan. Kasih tahu 2 orang itu suruh temuin saya ya. Dan dipanggil dan nasihati, kamu orang mana? Oh kami orang Taif. Oh orang Taif. Coba kamu orang sini tempeleng kamu dua-duanya. Karena ngomongnya keras. Bayangin, ada. Itu pemimpin kepada bawahan aja kayak gitu. Apalagi kemudian bawahan kepada pemimpin. Oke, kita lanjutkan baca terjemahannya dulu. Dari Usama bin Zaid dia berkata, dikatakan kepadanya, apakah engkau tidak datang kepada Utsman lalu berbincang dengannya? Dia menjawab, apakah kalian melihat bahwa aku berbincang dengannya, melainkan aku perdengarkan kepada kalian semua. Artinya setiap kali aku berbincang dengan Utsman, aku pasti kasih tahu kalian. Demi Allah, aku telah berbincang dengannya berkenaan dengan perkara antara aku dan dia. Rahasia. Karena ingin menasihati. Jika aku membuka suatu perkara, maka aku tidak suka menjadi orang yang mula-mula membukanya. Bukankah telah kukatakan kepada seorang yang menjadi amirku? Bukankah telah kukatakan kepada seorang yang menjadi amirku, bahwa dia sebaik-baik manusia? Bukti penghormatan kepada seorang kepada pimpinannya. Ketika pimpinan punya salah atau koleganya punya salah, maka jangan permalukan dia di hadapan khalayak dengan menasihatinya. Disebutkan di sini, dia itu sebaik-baik manusia. Setelah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, artinya ini pujian dari Usama bin Zaid tentang Utsman. Dia orang yang baik. Maka tidak layak kemudian ketika ada orang yang baik, adiknya kah, saudaranya atau siapa, nyakah yang bersalah, kemudian kita nasihati dia di depan umum. Enggak. Aku kenal siapa Utsman. Dia orang yang baik. Dia bisa berikan tazkiyah itu karena dia tahu siapa Utsman. Nah, aku dengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ini diantaranya. Artinya ketika beliau menyebutkan ini, beliau ingin sampaikan bahwasanya Utsman tuh enggak kayak gini. Dia kalau memerintahkan, dia sudah lakukan. Dia kalau melarang, dia sudah tinggalkan. Dia sebaik-baik manusia, kata Usama. Kata Nabi Muhammad SAW, di hari kiamat, didatangkan satu orang lalu dilemparkan ke neraka jahanam, ke dalam neraka. Maka terburailah usus dari perutnya, lalu dia berputar bersamanya seekor keledai yang berputar mengelilingi batu gilingan. Maka dia berputar bersamanya, artinya dia bawa ususnya tersebut. Seperti seekor keledai yang berputar mengelilingi batu gilingan. Kita tahu cara menggiling gandum atau apa gitu yang bisa digiling di zamannya itu memang pakai batu. Batu sama batu digencet, mungkin gandumnya ditaruh di dalam. Yang muter ini itu keledai. Muter demi menggiling gandum tersebut supaya jadi halus di antara 2 batu. Sampai sekarang mungkin juga ada, cuman manusia mengerjakan atau sudah alat. Di zamannya itu pakai jasa keledai, muter-muter aja dia hingga kemudian biji-bijian tersebut pecah dan kemudian jadi tepung ya. Kata beliau, di hari kiamat didatangkan satu orang lalu dilemparkan ke dalam neraka. Maka terburailah usus dari perutnya, lalu dia berputar bersamanya, bahwa usus tersebut karena terburai nggak bisa dibalikin,
Seperti seekor keledai yang berputar-putar mengelilingi batu gilingan. Akhirnya tentunya akan menarik perhatian. Ususnya terburai dan dia kesana kemari membawa ususnya. Azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipermalukan. Ini pengingat lagi untuk semua kita, khususnya para dai, para pendakwah mubaligh. Ini ancaman untuk semua kita. Ketika kita memerintahkan kepada orang dan kita tidak melakukannya, atau kita melarang dari orang dan kita melakukannya. Para penghuni neraka berkumpul di sekelilingnya dan mereka berkata, "Hai fulan, kenapa engkau usus terburai, muter-muter bawa usus, mengerikan, menyedihkan ya. Bukankah engkau telah memerintahkan kepada kami yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik ketika di dunia, dan mencegah dari yang mungkar, perkara-perkara yang buruk ketika di dunia?" Maka dia menjawab, "Benar. Aku telah memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik-baik, sedang aku tidak melakukannya. Dan aku telah melarang dari kemungkaran yang buruk-buruk, namun aku melakukannya." Tidak bisa dipungkiri lagi sudah. Kalau sudah di hari kiamat semuanya akan dibongkar. Dipermalukan. Di depan semua khalayak. Ketika di dunia semua kita bisa sembunyikan. Kita bisa acting, kita bisa tampilkan yang bagus-bagus dari diri ini. Kita sembunyikan yang buruk-buruk karena nggak ada yang bisa tahu juga. Tapi di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tahu apa sebenarnya isi hati kita selama ini ketika kita menjalankan ketaatan. Memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf, melarang orang dari perkara yang mungkar. Ini berat. Karena itu pahala untuk orang yang menyerukan kepada kebaikan, amar ma'ruf mungkar, juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah, berdakwah, dan dari orang-orang yang beriman, dan dia mengatakan kami bagian dari orang Islam? Tidak ada. Perkataan terbaik itu adalah perkataan yang muncul dari seseorang yang menyeru kepada Allah. Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda. Pahalanya sangat tinggi, pahalanya sangat besar, tapi ingat ancamannya pun demikian. Agar kemudian kita berhati-hati sekali. Ingat jamaah, inti dari kitab Talbis Iblis, sering ulang-ulang ini. Inti dari kitab Talbis Iblis, dari tipu daya iblis, adalah agar amal kita tidak ada harganya. Karena untuk orang-orang yang sudah biasa menjalankan ketaatan, dia nggak bisa ganggu. Tapi dia harus hancurkan pahala amal orang tersebut dengan riya. Ingat ya, penyakit riya ini, beramal ingin dilihat orang, atau sum'ah, beramal ingin didengar orang, ini luar biasa menghancurkan semua amal kita. Satu penyakit hati yang Nabi Muhammad SAW takutkan terjadi kepada generasi terbaik umat ini, bukan kepada kita. Kata Nabi Muhammad, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fasu'ila anhu faqala arya. Perkara yang paling aku takutkan akan menimpa kalian itu adalah syirik yang kecil. Kalian di sini itu para sahabat kala itu, generasi terbaik umat ini, Allah sucikan mereka. Generasi terbaik umat ini. Jangankan mereka semuanya, satu Abu Bakar As-Siddiq saja. Kata Umar bin Khattab, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan iman seluruh umat manusia, iman dia lebih berat. Gimana kemudian dengan semua para sahabat? Nabi Muhammad melarang kita untuk mencela mereka. Hati kita harus aman dari membenci, lisan kita harus aman dari mencela siapa? Para sahabat. Karena Nabi Muhammad SAW larang itu dari kita. Mulia. Subhanallah, Nabi Muhammad takutkan penyakit hati ini menimpa mereka. Menimpa orang-orang yang kuat imannya, generasi terbaik umat ini. Bukan kita, bukan.
Kemudian ketika ditanyakan kepada beliau, apa itu syirik yang kecil? Kata beliau, ar-riya, beramal ingin dilihat orang. Semakna dengannya sum'ah, beramal ingin didengarkan orang atau diperdengarkan atau dibincang-bincangkan orang. Bagusnya amal kita, indahnya amal kita, dermawannya kita, rajinnya kita. Ada kelezatan memang. Mau tidak mau memang ada kelezatan. Jika Anda dipuji, Anda mendengar ada orang memuji, waduh, nikmat luar biasa. Tapi di saat yang sama, hancurlah amal Anda. Itulah tujuan iblis. Itulah talbis iblis. Karena target jangka panjang dia, semua kita masuk neraka. Kalau dia tidak bisa kemudian, menghalang-halangi orang ini untuk melakukan amal saleh minimal, pahalanya nggak ada. Dengan berbuat riya. Wallahu a'lam bishawab. Kan kita tahu ya, sabda Nabi Muhammad dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh ada salah seorang di antara kalian, kata beliau, yang beramal dengan amalan penghuni surga, hatta la yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira, hingga jarak antara dia dan surga Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kecuali tinggal satu dhira. Tinggal dhira itu apa ya? Depa ya. Tinggal satu depa lagi. Maksudnya ini sedikit lagi nih beramal orang ini, surga sudah. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka catatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala Lauhil Mahfuz telah mendahuluinya. Maksudnya dia memang ditakdirkan bukan maksud surga. Di akhir hayatnya, fayamalu bi'amali ahli nar hatta yadkhulaha, hingga kemudian di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka hingga memasukinya. Sebaliknya, ada orang yang beramal dengan amalan penghuni neraka hingga tidak ada jarak antara dia dan neraka Allah kecuali satu depa, dikit lagi. Mungkin kasarnya satu dosa lagi aja, neraka udah orang ini. Fayasbiqu alaihil kitab, catatan takdir berkata lain. Hingga kemudian dia di akhir hayatnya mengamalkan amalan penghuni surga hingga dia memasukinya. Kata Syekh Utsaimin, apakah dengan hadis-hadis seperti ini kemudian membuat kita semuanya ciut? Tidak. Kata beliau, perhatikan di hadis yang lain yang menerangkan hadis ini. Bahwasanya dia mengamalkan amalan-amalan penghuni surga fima yarahun nas, itulah yang manusia lihat. Padahal selama ini dia melakukannya riyaan, dia melakukannya hanya untuk dipuji, hanya untuk dilihat, hanya untuk diperdengarkan, diperbincangkan. Jadi hadis ini diterangkan di hadis yang lain. Sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penghuni surga, kata Nabi Muhammad di hadis yang lain, fima yarahun nas, itulah yang dilihat oleh manusia. Yang mereka enggak lihat, Allah tahu. Selama ini tak taunya dia adalah riya. Wallahu a'lam bishawab. Masuk kepada faedah karena syarahnya cukup panjang, ulun skip. Ibarul hadithi wa fawaiduhu wa ahkam. Yang bersamanya terjemahannya ada di halaman 104. Ibrah, pelajaran, faedah dan juga hukum-hukum berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, nushul khulafa'i wal umara fima yaqa'una fihi min mukhalafatin syar'iyyah yakunu sirran. Idza kanu min alladhina yaqbaluna an-nusha wa yastami'una lin-nasihin. Fa idza kanu min adh-dhalamati al-mustakbirin fa afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Menasihati khalifah, pemimpin, menasihati umara, para petinggi, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang terpandang. Fima yaqa'una fihi min mukhalafatin syar'iyyah, pada perkara-perkara yang mereka terperosok padanya kesalahan yang syar'i, mereka terjerumus pada dosa, yakni dalam urusan agama. Sebutkan di sini, fima yaquna fi min mukhalafat syar'iyyah yakunu sirran. Menasihati para pemimpin
dalam perkara yang mereka terjerumus padanya dari pelanggaran-pelanggaran syariat, maka nasihat tersebut haruslah nasihat secara rahasia. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, man arada ayyan sahalidhi sultan, barang siapa yang ingin menasihati sultan, pemimpin, pemerintah, orang yang punya jabatan, orang yang terpandang, falyakhudh biyadi, raih tangannya dan nasihati dia secara empat mata. Kata Nabi Muhammad, jika diterima, maka itulah yang kita inginkan. Jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajiban. Apakah kemudian ketika seorang ingin menasihati kesalahan pemimpin atau pemerintah, terang-terangan nggak boleh? Boleh. Tapi siapa Anda dulu? Perkataan Anda didengar orangkah? Anda memiliki kapasitas untuk menasihatikah? Ya. Dan Anda juga harus timbang ketika Anda menasihati tersebut di depan umum untuk kesalahan seorang pemimpin. Apakah akan berimbas buruk pada masyarakat? Hingga kemudian terjadi mungkin chaos setelahnya? Itu pertimbangan-pertimbangan. Disebutkan di sini, "Idza kanu minal ladzina yaqbaluna an-nusha wa yastami'una lin-nasihin." Ini dilakukan menasihati pemimpin dalam perkara syariat yang mereka terjerumus kepadanya sebuah dosa. Itu dengan rahasia. Ini untuk mereka para pemimpin yang memang menerima nasihat dan mendengarkan para pemberi nasihat. Kita tahu bagaimana karakternya. Orang ini mau dengerin. Fa in kanu minadh dhalamatil mustakbirin. Sebaliknya, apabila mereka di antara orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong, enggak akan dengerin nasihat. Fa afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Maka sebaik-baik jihad, seutama-utama jihad adalah mengatakan perkataan yang benar di atau pada pemimpin yang buruk. Karena bisa jadi ketika Anda menyuarakannya, mungkin setelah itu Anda dipenjara, setelah itu Anda mungkin bahkan dibunuh. Tapi siapa Anda dulu ketika Anda ingin menyampaikan nasihat itu terang-terangan? Satu, Anda adalah orang terpandang juga. Artinya perkataan Anda itu diperhitungkan banyak orang. Dua, bahwasanya perkataan Anda, nasihat Anda itu tidak menimbulkan kerusakan setelahnya. Anda harus timbang itu. Terkadang kan enggak. Menasihati tapi dengan mencaci dan memaki, setelahnya demo. Setelah demonya kemudian kekacauan. Jadi persyaratan pertamanya terpenuhi, Anda orang terpandang, Anda orang ternama, perkataan Anda didengar orang, tapi Anda menggunakan diksi yang tidak tepat. Hingga kemudian yang mendengarnya salah fahamkah? Maka tetap kembali kepada perkara yang pertama, yaitu menasihati mereka secara rahasia. Ulun pernah lakukan ini. Ulun sering cerita di banyak majelis. Dulu, sekarang sudah berubah juga sih. Dulu di sampingnya kantor pos yang sekarang itu Starbucks. Dulu di bagian atasnya itu ada klub, bukan klub, klub malam. Kalau klub main bola dong, klub malam. Tapi tulisannya sama, club juga. Siap. Jadi ada, ulun manggilnya Om ya, karena itu temannya, Om Mawardi. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau tentunya yang waktu itu motivasi ulun untuk dagang, untuk jualan laptop. Dan beliau yang motivasi, kamu jualan yang second aja. Belum ada yang jualan second di Banjarmasin. Kamu fokus yang second aja. Beliau yang sarankan, beliau yang arahkan. Siap. Beliau ini pedagang handphone, bosnya Tiara Ponsel. Masih besar tentunya sekarang. Om Syadi ya. Saya sebutkan saya nggak apa-apa. Beliaulah yang bercerita. Biar semua orang tahu sekarang dari mana saya dapat info itu. Jadi ada launching produk handphone. Saya pengen ngomong Nokia nggak enak. Ada launching produk handphone di klub malam itu. Beliau karena pedagang besar diundang. Tak taunya launching selesai ada striptisnya. Setelah itu ada hiburan tari telanjangnya. Bukan MTQ kemudian ada joget, bukan. Ini iya
disambat lagi. Ya, MTQ jaga itu apalagi yang lain. Sampai mana tadi? Oke. Bercerita ke Ulun langsung. Waktu itu kakak Ulun, beliau yakni wakil ketua DPR kota. Dapat info itu langsung saya telepon aja kakak saya. Ada apa istilah bahasa anak sekarang privilege ya? Ada keuntungan. Kak, dapat info kayak gini nih. Tadi malam di depan kantor Pian. Kan di depan kantor kakak saya berarti. Ada launching produk handphone Nokia berapa gitu, entah N-Gig atau apa nggak tahu ya, ada produk HP Nokia. Tapi ada tari telanjangnya Kak. Di depan kantor Pian loh ini. Langsung ditutup besoknya. Ya. Kita kalau ke sana kemudian demo hancurin apaan ya? Enggak. Nasihati aja. Gimana Kak? Ya udah. Pemerintah yang kemudian menyenggolnya, selesai. Info dari saya. Sekarang jadi apa tuh tempatnya? Jadi food court ya, jadi tempat makan ya. Dulu di atas itu night club, atau masih night club saya nggak tahu juga. Nantilah kita ke sana. Kita pastikan maksudnya. Masih night club kah di sini? Oh masih ya. Nggak pernah ke situ lagi, udah jauh. Kantor pos, sampingnya kantor pos. Ya begitulah ya sejarahnya. Itu waktu zaman Pak SBY periode pertama. Kakak saya menjabat wakil ketua DPR kota itu zaman SBY periode pertama. Udah lama banget ya. Ya zaman Nokia berjaya lah ya. Handphone sejuta umat. Lanjut. Adamul wuthuqi daiman billadzina yatasaddaruna, ini terjemahannya ini tadi saya capture, saya jadikan status WhatsApp saya, poin nomor 2 ini. Adamul wuthuqi daiman billadzina yatasaddaruna an-nasa nushan wa ta'liman wa ifta'an. Fa ba'du haula'i qad yukhalifu batina halihim zahirahu. Qad yukhalifu batina halihim zahirahu. Wa qad ya'tuna fi sirri ma yanhauna 'anhu an-nas 'alaniyatan wa yatrukuna ma ya'murunahum bihi. Perhatikan di 104 faedah. Kalau bisa besok jadikan pick ini pick. Ada Reza nggak? Reza. Tidak selamanya percaya dengan orang yang suka mengeluarkan nasihat, pengajaran, ifta, ngasih fatwa, termasuk saya. Sebab karena percaya sama Tuhan, jangan percaya sama saya, sama Tuhan. Ulun pokoknya teteh percaya lawan pian, jangan. Saya bisa bohong, manusia. Ya, manusia. Wallah alam bisawab. Kita terjerumus pada dosa ini dan itu. Selama yang ulun sampaikan dan para asatidzah sampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman salafus saleh, monggo. Tapi kalau itu quote pribadi saya, quote pribadi ustadz yang lain, entar dulu. Apalagi orang yang masih hidup. Ulun di antara yang kurang suka. Pernah tapi sangat jarang, paling 1-2 kali. Kalau persentase 100% mungkin hanya 1%. Saya posting perkataan seseorang yang masih hidup, sangat jarang. Mesti yang udah mati. Mau syekh siapapun dia, mau ustadz siapapun dia, sebesar apapun namanya, selama dia masih hidup, entar. Karena dia belum tentu selamat dari fitnah. Fitnah yakni kepopuleran, fitnah dari banyaknya followers, fitnah, belum. Tapi yang sudah meninggal, mereka sudah aman dengan ilmu yang mereka tinggalkan. Ya, diingatkannya general. Fa ba'dhu haula, sebagian mereka qad yukhalifu batinu halihim zahirahu. Sebagian mereka itu keadaan batinnya menyelisihi zahirnya. Wa qad ya'tuna fi sirri ma yanhauna 'anhu an-nas 'alaniyah, dan terkadang di kesendirian atau ketika mereka bersendirian mereka mendatangi, maksudnya melakukan apa yang dia larang kepada manusia, terang-terangan. Wa yatrukuna ma ya'murunahum bihi, dan dia kemudian meninggalkan apa yang dia perintahkan kepada mereka. Sebagian seperti itu. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah,
ketika dakwah itu yakni tidak eksklusif, semua bisa akses, semua boleh datang, semua bisa nonton. Itu di antara ciri-ciri dakwah yang baik insya Allah, karena tidak ada yang dirahasiakan. 2. Kemudian yang disampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman salafus saleh. 3. Baru kemudian kita bisa mengukurnya, karena kita bisa tahu bagaimana kemudian kepribadian seorang tersebut. Apakah selama ini yang kita ketahui adalah bahwasanya yang dia katakan dia lakukan, yang dia larang kemudian dia tinggalkan. Karena sebagian tidak seperti itu. Ini pengingat untuk semua kita. Berat tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, idhamu jarimati haula'il mura'in, besarnya jarimah. Jarimah itu perbuatan kriminalitas sebenarnya. Tapi di sini diterjemahkan dengan dosa saja. Idhamu jarimati haula'il mura'in, besarnya dosa mereka orang-orang yang berbuat riya. Wa idhamu uqubatihim finnar, dan besarnya hukuman mereka juga di neraka. Idh yuqdhafu bihim finnar, di mana mereka dilemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku am'a'uhum fiha, kemudian terburailah usus mereka di sana. Fayaduruna haulaha dawaranul himar birraha, dan kemudian dia berkeliling membawa usus tersebut di sana seperti seekor yakni keledai yang berkeliling berputar-putar di mesin penggilingan atau batu penggilingan. Ini mengerikan ya. Keadaan yang Nabi Muhammad SAW gambarkan. Ini akan terjadi nanti. Apakah sekarang sudah ada? Tentu tidak. Ini yang akan terjadi nanti. Itulah kenapa kita bahas ini tentang perkara gaib. Kabar dari Nabi Muhammad SAW akan ada yang seperti ini. Menjadi peringatan untuk kita agar lebih berhati-hati. Bahwasanya ketika kita perintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf, kita sudah melakukannya. Kita melarang orang dari yang mungkar, kita sudah meninggalkannya. Efeknya pun akan berbeda. Ketika seorang berbicara akan satu perintah, dia sudah lakukan. Dia melarang dari yang sudah dia tinggalkan. Efeknya itu pasti beda. Orang tahu ini bukan omong kosong. 4. Ta'thiru ahadithir rasuli fi ashabihi was-salihin min ba'dihim. Famawqifu Usamah alladhi waqafahu nabi'un an hadzal hadits alladhi hafidhahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'thir ahadithir rasul. Ta'thir itu pengaruh. Kuatnya pengaruh hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat dan orang-orang yang saleh setelahnya. Harusnya ini juga kita bagian dari orang-orang ini. Hadis Nabi Muhammad harus memberikan efek yang luar biasa pada diri ini, bukan cuma dengar, tapi praktekkan. Fa mauqifu Usamah alladzi waqafahu, maka kondisi atau keadaan bagaimana sikap Usamah bin Zaid kala itu, nabiun an hadzal hadis, muncul karena hadis ini. Karena dia takut nanti ketika dia terang-terangan menasihati pemimpin atau keluarganya pemimpin, dia takut nanti riya akan muncul. Nasihatnya bagus, kemudian orang terkesima, walaupun di saat yang sama yang dia nasihati malu. Cuman kan dia akan dibicarakan, tahu enggak? Fulan, waduh, nasihatin kesalahannya Fulan, habis semua orang dilihat semua orang. Di satu majelis dia skakmat tuh orang dengan firman Allah sabda Nabi. Wah, totonya berita itu masuk ke dia. Wow. Yang tadinya bisa jadi ikhlas, totonya jadi riya. Atau bisa jadi sejak awal dia memang ingin dilihat orang, dia jago berbicara, dia jago berdebat. Jadi sikap Usamah itu muncul dari kuatnya, yakni imbas dari yakni hadis Nabi Muhammad SAW. Kuatnya pengaruh sabda Nabi Muhammad SAW. Karena dia pernah tahu hadis Nabi Muhammad seperti ini, ancaman untuk orang-orang yang riya, akhirnya kemudian dia berhati-hati ketika ngomong. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah,
Sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, layaknya Al-Quran, itu dihafalkan. Yang mampu, pian hafal yang pendek-pendek. Karena dengannya, pasti kemudian akan berimbas baik pada diri Anda masing-masing. Anda tahu sabda Nabi Muhammadnya, oh ini perintah, gawi aja. Ini larangan, tinggalkan. Kenapa? Karena Anda hafal. Dan yang terakhir, disebutkan di sini, abrazu suwari adzabin, ya, adzabi hadza sinfil mulqa finnar indilaqu am'aihi ala bilatin nar lianna syahwatal batni hiya allati kanat tatahakkamu fi tasarrufatihim. Sebab kenapa yang terburai adalah ususnya. Perhatikan. Disebutkan di sini abrazu suwari adzabi hadza sinf, yakni gambaran azab yang paling jelas untuk orang yang seperti ini, yaitu berbuat riya. Al-mulqa finnar, yang dilemparkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Indilaku am'aihi ala balatin nar. Terburainya ususnya di lantai neraka. Kenapa? Lianna syahwatal batni hiya allati kanat tatahakkamu fi tasarrufatih. Karena sesungguhnya syahwat perutnya lah yang menguasai dia hingga kemudian dia berbuat apa yang dia lakukan. Memerintahkan tapi dia tidak lakukan, melarang tapi dia kemudian malah melakukannya. Dia melakukan semua hal tersebut hanya untuk dilihat orang, diperdengarkan orang. Syahwat perut. Makanya yang terburai adalah perutnya. Dan azab Allah Subhanahu wa taala macam-macam, yang ngeri-ngeri yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisa. Ada yang kita tahu sabda Muhammad, azab untuk dosa tertentu di mana kepalanya dihancurkan, kemudian dikembalikan lagi. Dan azab-azab yang lain ya, serem-serem. Seorang diberikan kepadanya pakaian dari api, kasur dari api, semua. Ketika seorang di neraka Allah Subhanahu wa taala, ulun pernah bahas ini di Unlam. Yani ketika seorang merasa panas luar biasa, layaknya kita ketika di dunia, ketika ada hawa panas, maka kita pengennya minum. Kita inginnya berteduh, kita inginnya istirahat. Semuanya ada di sana. Minuman ada, tapi minuman nanah. Ketika Anda meminumnya, semua yang ada di perut Anda mendidih, hancur. Tapi Anda harus minum. Ketika panas, ketika di dunia, kita ingin bernaung. Naungan ada, tapi api juga. Azab demi azab. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ancaman untuk kita. Agar kemudian kita berhati-hati. Makanya di kitab ini pun yakni kita sebutkan secara berimbang, ada tentang nikmat surga, ada juga tentang ngerinya azab neraka, biar berimbang. Bahasan surga agar kita termotivasi beramal, berharap. Bahasan neraka agar kita tentunya na'udzubillah berhati-hati agar tidak terjerumus pada dosa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kami sebagai anak perempuan berbakti kepada seorang ayah? Ini pertanyaan waktu kita hari Kamis kayaknya. Karena ininya lagi lelet, nggak kebaca. Sekarang keluar. Karena sejak kami diasuh oleh tante 11 tahun yang lalu sampai sekarang, ayah kami cuek. Seperti tidak memberi uang jajan atau sekedar menanyakan kabar. Sejak adik kami meninggal tahun lalu, ayah kami jadi disibukkan main burung. Burung apa ini? Ayah kami disibukkan, ada di sini. Ayah kami jadi disibukkan main burung merpati. Bukan burung yang lainnya, burung merpati. Sampai tidak mengurusi dirinya sendiri. Main burung sampai kamar mandi ini pasti ini. Ayah kami berumur 53 tahun. Sadang sudah ya Allah. Kasihan ya.
Semoga Allah berikan hidayah. Kami bingung Ustadz untuk menasihatinya. Sampai tante kami juga sudah menasihatinya, tapi tidak didengar. Mohon pencerahannya Ustadz agar kami tidak menjadi anak yang durhaka kepada ayah kami, karena ibu kami sudah meninggal dan kami pun sudah berkeluarga. Siap. Layaknya dakwah kepada siapapun, termasuk diantaranya, apalagi khususnya kepada orang terdekat, maka untuk kasus main burung ini berarti Anda harus mengilmui tentang sabda-sabda Nabi Muhammad SAW tentang di antara ciri baiknya keislaman seseorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi dakwah itu harus dengan ilmu, ilmui apa yang Anda akan sampaikan. 2, cari pengwaktuan yang tepat, timingnya harus tepat. 3, diksinya juga harus tepat. Bahasa yang Anda gunakan harus tepat. Jangan sampai kemudian seperti menghina, merendahkan, enggak akan didengar. Sekalipun Anda bawakan firman dan sabda, Anda enggak akan didengar. Kalau kemudian orang tua Anda ini, Anda tahu dia hanya lulus SD misalnya, atau lulus SMP, Anda anak kuliahan, Anda turunkan derajat level Anda dalam berbicara. Jangan pakai bahasa tinggi-tinggi, bingung dia. Sudah bingung dia yang Anda sampaikan, yakni firman dan sabda, Anda memahamkannya, kemudian dia bingung. Enggak akan didengar. Kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa biqadri uqulihim. Ajak manusia itu berbicara berdasarkan kadar akalnya. Anda yang harus tahu levelnya. Tentunya, kemudian yang keempat, berdoa ya. Bahkan mungkin sebelum Anda menyampaikan doa, mudahan Anda mudah berbicara, dia mudah faham. Sudah Anda lakukan itu, maka tugas Anda sudah selesai. Ya. Sekali saja Anda lakukan itu, faham dia, tugas Anda sudah selesai. Tapi karena ini ayah Anda, orang tua Anda, mungkin di momen yang lain usahakan lagi. Ikhlaskan, bisa jadi mungkin selama ini Anda kurang ikhlas. Atau bisa jadi kemudian asupan makanan minuman Anda juga enggak sebaik itu, hingga doa Anda enggak mustajab juga. Jadi introspeksi juga sebagai seorang anak ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Siapa? Wah, ini pertanyaan kayak tes nih. Iya. Siapa nama anak muda yang diingatkan Nabi supaya kalau makan ucapkan bismillah? Ibnu Abbas, dan saya tidak salah. Ibnu Abbas, dan saya tidak salah. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan seorang yang memang masa mudanya, oh ini berarti yang tadi malam nih. Bagaimana dengan seorang yang masa mudanya habis dengan kemaksiatan, tetapi Allah mentakdirkan dalam akhir hayatnya dia bertaubat dan berjalan di atas yang lurus? Apakah pertanyaan tentang masa muda tersebut tetap akan memudaratkannya? Ditanya tetap. Ditanya pasti tetap. Pertama, dia hilang, yakni hilang darinya begitu banyak amal saleh karena dia di masa muda umur 18 sampai 40 mungkin dia bermaksiat, tapi alhamdulillah di akhir hayatnya dia bertaubat. Tapi ingat, masa mudanya tetap dipertanyakan. Berharap kemudian dengannya setelah kita menjadi orang yang saleh lurus di akhir hayat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 40 sasadangnya aja lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama anak Triwahyu. Oh ya, ini sudah tadi. Ini ada nama yang minta dimasukkan di broadcast list. Sudah saya masukkan. Insyaallah Anda akan terima mungkin besok atau lusa ya. Kemudian yang terakhir. Wah, ini pertanyaan muamalah ini ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum kita ikut jualan di online shop yang kitanya tidak perlu packing dan stok barang tersebut, namun toko yang jualan di sana yang packing kan barangnya? Contoh Ustadz, jadi saya ikut online shop ini sebagai reseller di sebuah toko baju. Nah, di situ saya di sana. Di situ saya di sana disuruh jualan bajunya aja. Tidak perlu lagi packing lagi. Itu urusan mereka dengan harga satu baju 190.000. Nah, karena saya reseller, maka harganya jadi 160.000.
Kalau terjual satu baju, kita dapat 30.000. Yang 160-nya kita serahkan ke yang punya toko. Apakah itu riba? Kalau Anda memang sudah ditunjuk, alhamdulillah saya bisa jawab kalau yang ini. Kalau Anda memang ini namanya baik salam. Jual beli spek. Jadi Anda hanya menjual spek, barangnya Anda nggak punya. Tapi Anda sudah ditunjuk jadi reseller. Itulah yang membolehkannya. Anda sudah ada perjanjian dengan si yang punya yang punya barang, entah itu distributor atau supplier. Anda sudah ditunjuk jadi reseller memang. Jadi Anda tinggal jual spek. Dia jual baju, Anda tampilkan baju speknya, kainnya ini, ukurannya bla 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 sih. Atau apa gitu barang-barangnya. Ketika orang beli, maka barang langsung dikirim ke pembeli. Anda hanya dapat keuntungan. Jual salam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau Anda, dan ini diantara keterangan Al-Ustaz Fadil Khalid Syamhudi, harus ada perjanjian Anda memang reseller. Tapi jika tidak, maka harus kerjakan sebagaimana harusnya jual beli. Anda beli dulu dari distributor sampai ke Anda yang packing, Anda yang jual. Karena Anda bukan reseller resmi. Tapi kalau Anda resmi, monggo. Jadi harus ada perjanjian. Di masjid ini kalau nggak salah, kalau nggak di Ar-Rahmat. Saya ingat sekali pengajian itu. Keterangan beliau, Hafizahullah Ta'ala, Ustaz Khalid Syamhudi. Jadi kalau ada perjanjian Anda memang adalah reseller resmi dari satu produk, maka diperbolehkan. Jika tidak, berarti Anda menjual sesuatu yang Anda tidak miliki. Ingin halal, maka Anda beli, tetap jual spek nih. Anda beli, Anda kemudian miliki, Anda packing, Anda kirim. Aman jadinya. Semoga Allah berkahi perniagaan Anda dan juga perniagaan kaum muslimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.